Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Sambil berjalan di halaman kediaman, pemimpin klan Namgung merutuki dirinya sendiri karena merasa kurang tegas saat menghadapi sebuah masalah pelik. Langkah kakinya terasa begitu berat, bahkan ia merasa sangat malu dan tak punya muka lagi untuk berhadapan langsung dengan sang penguasa Chehonajang. Baginya, meminta maaf kepada sang raja dalam situasi memalukan seperti ini rasanya benar-benar tidak pantas. Namun di sisi lain, ayah Unho justru melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Ia menganggap tindakan tersebut sudah sangat bijak. Bahkan ia merasa sangat terbantu karena telah didukung penuh. Rasa terima kasih yang mendalam pun mengalir untuk sang raja. Obrolan serius itu mendadak terhenti ketika pandangan mereka beralih ke sudut halaman. Di sana berdiri Somi yang tampak kebingungan seorang diri. Sang ayah yang melihat putrinya lantas langsung menghampiri dan bertanya-tanya kemana perginya sang kakak, sampai-sampai Somi dibiarkan berjalan sendirian di tempat seperti ini. Lalu sebuah ingatan langsung melayang pada sosok yang bernama Guong. Mengingat namanya saja sudah langsung membayangkan seekor monster nakal berkulit tebal. Jenis makhluk yang bakal nekat menghajar siapa saja tanpa pandang bulu. Dulu, makhluk menyebalkan itu terus-menerus berulah dan membuat onar sampai mengganggu Enho. Sampai-sampai harus diberi pelajaran keras selama berhari-hari agar kapok. Senyuman tipis dan tatapan meremehkan muncul di wajah Enho. Ingatan tentang Guang makin terasa nyata saat dirinya melihat Pang Jiel. Kini, sebuah pertanyaan besar muncul di dalam kepalanya. Harus berapa kali lagi sosok seperti Pang Jiel ini ditumbangkan, sampai akhirnya dia benar-benar sadar dan tahu rasa. Tanpa beban, rencana untuk mulai memotong beberapa bagian mulai dipikirkan agar pertarungan ini tidak berjalan membosankan. Amarah yang meledak-ledak dari Pang Jiel. Dengan urat leher yang menegang, pria berbadan besar itu berteriak murka karena tidak menyangka ada orang yang begitu berani menyeretnya ke tempat ini tanpa rasa takut sedikit pun. Baginya, kesombongan anak muda di depannya ini sudah kelewat batas. Seolah-olah nama besar Chen Hojang sama sekali tidak ada harganya di mata dia. Bukannya gentar, tawa lepas justru bergemuruh memecah keheningan. Sambil bersedekap dada dengan santai, ejekan tajam langsung diarahkan langsung kepada Pang Jiel. Pertanyaan sarkas terlontar, memancing emosi dengan menanyakan apakah pria besar itu bahkan tahu setinggi apa langit yang sedang dia bicarakan. Rasa muak terhadap orang-orang yang sok sombong padahal buta akan kekuatan di atas mereka benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Sebuah peringatan dingin pun diberikan. Kalau terus-menerus bertingkah jemawa seperti itu, bisa-bisa kutukan petir bakal langsung menyambarnya. Pang Jiel yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran hanya bisa menggeram hebat dengan wajah memerah menahan amuk. Sambil mengumpat habis-habisan, ia mulai memasang kuda-kuda kokoh dan menghentakkan kakinya ke tanah. Kekuatan dahsyat yang meluap dari tubuhnya seketika membuat rumput dan ilalang di sekitarnya hancur berterbangan. Melihat letupan energi tersebut, momentum dan aura yang dipancarkan pria besar itu diakui memang luar biasa. Bahkan ada dugaan kuat kalau dia merupakan bagian dari 24 master seni bela diri yang tersohor. Namun, Yunho bukannya takut. Senyuman penuh semangat justru makin mengembang lebar. Pertarungan melawan musuh yang kuat jelas jauh lebih menantang daripada menghadapi kroco yang biasa-biasa saja. Paeng Jio yang auranya makin pekat, awalnya cuma berniat meredakan amarah dengan mematahkan kedua kaki mangsanya. Namun, melihat ketenangan lawannya, niat itu berubah total karena siksaan seperti itu dirasa belum cukup. Mendengar khotbah panjang lebar yang tak kunjung usai, rasa bosan pun mulai melanda. Sebuah sindiran menohok dilemparkan. Kalau memang punya taring dan mau menggeram, seharusnya langsung menerkam dan menggigit saja, tidak perlu banyak omong. Seringai tipis yang mengerikan kini mulai terukir. Yunho kembali mengatakan ejekan tentang beruang. Mendengar ejekan yang begitu merendahkan, kemarahan Pak Enjiel langsung meledak ke tingkat tertinggi. Tanpa babi bu lagi, tubuh besarnya langsung melesat maju, melompat menerjang ke arah Enho dengan kecepatan yang luar biasa. Sebuah pukulan luar biasa kuat yang membawa angin kencang berdesing, langsung dihantamkan secara membabi buta.
Namun, alih-alih panik, Enho dengan gerakan yang sangat tenang dan presisi hanya memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan tinju raksasa itu lewat begitu saja di samping kepalanya dan langsung melesat ke belakang Jiel. Melihat serangannya meleset dan hanya menyisakan kepulan debu, Jiel menarik kembali tinjunya sambil mendengus. Tampak sedikit terkesan dengan refleks kilat lawannya. Pria bertubuh besar itu bahkan sempat melontarkan pujian sinis, mengakui kalau kemampuan bertarung anak muda di hadapannya ini memang tidak bisa diremehkan. Raksasa dari klan Paengga itu kembali melayangkan pukulan susulan yang jauh lebih bertenaga, berniat untuk langsung meremukkan tulang-tulang mangsanya. Sembari menebak kalau si pemuda pasti telah menerima gemblengan keras dari seorang guru yang luar biasa. Detik berikutnya, sebuah benturan keras kembali terjadi. Namun pukulan telak yang seharusnya bisa menghancurkan batu besar itu, kini mendadak terhenti total di udara. Dengan ekspresi luar biasa terkejut, Jiel menyadari kalau tinju besarnya telah dicengkeram dengan sangat erat oleh satu tangan mungil Enho. Di tengah kepanikan lawannya, Enho justru mengulas senyum lebar yang penuh arti. Sembari menatap lurus ke arah mata Jiel, ia dengan santai balik bertanya, membiarkan musuhnya menebak sendiri siapa sebenarnya sosok guru mengerikan yang telah melatihnya hingga memiliki kekuatan monster seperti ini. Menyadari tinju raksasanya terkunci total, kilatan kepanikan langsung melintas di mata Paeng Jiol. Pria bertubuh besar itu berusaha serangan berikutnya dengan sekuat tenaga. Namun, serangan itu dapat dihindari dengan mudah oleh Enho. Jiol yang telanjur murka kembali berteriak lantang, bersumpah tidak akan membiarkan pemuda itu lolos hidup-hidup dari tempat ini. Dengan sisa-sisa harga diri sebagai ketua klan yang terluka, raksasa itu menerjang maju sekali lagi, menghentakkan kakinya ke tanah hingga menimbulkan getaran hebat demi meluncurkan serangan pamungkas. Namun, tanggapan yang diterimanya justru sangat merendahkan. Sambil menghindar di udara, Enho dengan santai menguap lebar, membalas kalau semua serangan menggebu-gebu tadi tidak lebih dari sekadar kebisingan yang membosankan. Ejekan yang begitu meremehkan itu menjadi tetes terakhir yang meruntuhkan logika Jiol. Sambil berteriak menyuruh lawannya diam, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Serangan itu membuat aura di sekeliling tubuh besarnya meledak hebat hingga meretakkan tanah di bawah pijakannya. Dengan kepalan tangan yang bergetar hebat menahan amarah yang kian memuncak, raksasa berbaju merah itu terkejut karena Enho berhasil menghindar dan berada di belakangnya. Melihat serangan itu, Enho sama sekali tidak bergeming. Malah dengan santai melontarkan kalimat yang benar-benar menusuk harga diri sang ketua klan. Tanpa beban, ia mulai membahas tentang rumor jajaran 24 master seni bela diri legendaris yang katanya diisi oleh orang-orang hebat yang sudah mencapai puncak kesempurnaan ilmu dunia persilatan. Namun, setelah melihat langsung kemampuan pria besar di hadapannya, Enho dengan tatapan meremehkan berujar kalau Jiel sama sekali tidak pantas berada di kelompok elit tersebut. Mendengar ucapan yang begitu merendahkan, mata Jiel langsung membelalak lebar dengan rahang mengeras, menahan syok sekaligus murka. Lalu sebuah ingatan muncul saat orang-orang di sekitar Jiel membicarakan mengenai 3 nama besar, termasuk Sawang Chiol Museong, No Kuang Jin Sachok, hingga Kuang Peng Jiol sendiri. Mereka belak-belakan menyebut kalau ketiga orang ini sebenarnya memiliki kemampuan yang tertinggal sangat jauh dibandingkan jajaran master lainnya yang telah mencapai kesempurnaan. Dengan nada bicara yang sarkas, orang-orang itu bahkan mengusulkan ide gila untuk mengubah nama kelompok legendaris tersebut menjadi 21 master saja, lalu memisahkan ketiga orang tadi ke dalam kelompok baru dengan sebutan 3 master suci gadungan. Mengingat hinaan bertubi-tubi itu langsung membuat dada Jiel bergemuruh hebat. Napasnya memburu kasar dan auranya kian menggelap saat ia bergumam kesal tentang bagaimana hidup anak muda berharga di depannya ini akan sia-sia malam ini. Sambil menggeram rendah, raksasa klan Paengga itu mencoba menghibur diri dengan berdalih bahwa sejak awal ia hanya sengaja menahan diri dan tidak bertarung dengan serius. Menyaksikan musuhnya yang masih saja keras kepala dan mencoba mencari alasan, Enho hanya menolehkan kepala sedikit dengan tatapan malas, menatap sosok Jiel yang kini berdiri di kejauhan, berselimut debu dan asap tebal. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Jiel menatap lawannya sembari mengumpat kasar.
Melihat harga dirinya diinjak-injak, raksasa klan Pak Engga itu tidak bisa lagi menahan diri. Sembari menggeram rendah, ia berteriak kalau si pemuda baru saja mempercepat ajalnya sendiri. Enho dengan senyum tipis membalas, "Seharusnya kemampuan hebat seperti itu ditunjukkan sejak awal." Jiel mengambil kuda-kuda kokoh, merendahkan tubuh besarnya, dan mulai memusatkan seluruh aliran tenaga dalam murninya. Udara di sekeliling mereka seolah ikut bergetar, bergemuruh hebat seiring dengan bangkitnya tekad bertarung yang luar biasa dari sang ketua klan. Dengan tatapan tajam, ia mulai menyebutkan nama jurusnya, Indomitable Resolve. Sambil melancarkan serangan energi, ia berteriak, "Harmony Stance!" Serangan itu mengakibatkan sebuah ledakan besar. Ledakan itu sampai terlihat dari jauh. Melihat serangannya, Jiel tersenyum sambil bergumam kalau seni bela diri Habuk Paengga memang lahir dan ditempa dari kerasnya dunia militer. Setiap jurus yang mereka ciptakan selalu membawa beban disiplin tingkat tinggi serta daya hancur yang masif. Sambil tertawa meremehkan, Pang Jiol bergumam mengatakan kebodohan lawannya, lalu mengatakan kemungkinan pengampunan nyawa asalkan pemuda itu mau berlutut memohon di kakinya. Namun, kesombongan raksasa itu runtuh seketika saat menyadari hantaman badai energinya yang bertubi-tubi seperti hujan deras sama sekali tidak menyentuh ujung baju Enho. Jiol terbelalak syok, menatap kepulan debu yang perlahan menyibak dan memperlihatkan sang pemuda tegak berdiri tanpa luka sedikit pun. Dengan napas memburu karena panik, ketua klan Pang Engga itu hanya bisa merutuk tak percaya, menyadari seluruh teknik pamungkas yang ia banggakan telah dipatahkan dengan begitu mudah. Paeng Jiol teringat perkataan bawahannya yang mengatakan teknik andalannya rontok begitu saja. Menyadari bahwa Enho bukan sekedar petarung amatiran biasa. Ia langsung menyadari perkataan bawahannya bukan sekedar alasan semata. Otaknya langsung berputar mencari pembenaran. Menduga kekalahan memalukan ini pasti terjadi karena kehebatan pedang pusaka yang dibawa si pemuda, bukan karena murni perbedaan ilmu bela diri mereka. Egonya menolak keras kenyataan bahwa seorang anak pedagang biasa bisa mencapai tingkatan master setinggi itu. Ia bertanya-tanya, bantuan sihir atau trik licik apa yang digunakan masternya Enho? Sambil menunjuk penuh amarah, Jiol melontarkan makian kasar dan menuduh lawannya sengaja menyembunyikan kekuatan sejak awal hanya untuk membuat dirinya lengah. Enho bersiap dengan pedangnya. Ia membalas, kalau tidak baik menyarungkan pedang di hadapan lawannya. Enho tersenyum tipis, lalu menawarkan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Namun, bagi Pang Jiol, walaupun Enho telah mencapai jasar di dunia persilatan, cara bertarung tetap saja terlihat seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Jiol kembali menggeram, menyiapkan kuda-kuda yang lebih dahsyat, sambil menantang apa sebenarnya yang bisa ditunjukkan oleh bocah ingusan di hadapannya. Detik berikutnya, Enho mulai memasang kuda-kuda kokoh, bersiap melepaskan tarian pedang surgawi yang legendaris. Teknik tingkat tinggi ini memiliki 3 jenis jurus pedang unik yang belum pernah diungkapkan kepada dunia luar sebelumnya. Ia mengingat momen bersama master saat akan memberikan nama pada teknik ini. Sambil tersenyum, Enho bergumam bahwa ini teknik favorit masternya. Tanpa membuang waktu, Enho langsung meneriakkan nama teknik tarian pedang surgawi miliknya. Mendengar nama jurus yang terdengar asing itu, Paeng Jiol sempat mencibir dan mengejeknya sebagai ilmu bela diri konyol yang tidak ada apa-apanya. Namun, ucapan sombong itu langsung dibungkam saat raksasa klan Paengga itu nekat merangsek maju dan meluncurkan serangan tapak bumi surgawi miliknya. Hanya dengan satu gerakan kilat yang disebut tebasan pembelah awan, Enho langsung mengeksekusi serangan balasan yang luar biasa fatal. Hantaman tunggal yang begitu masif itu melesat tanpa bisa dibendung, ketika membelah pertahanan Jiol dan mengempaskannya hingga menciptakan ledakan dahsyat di halaman tersebut. Serangan Enho memotong anting dari Paeng Jiol. Jiol sangat terkejut karena ia tidak melihat serangan dari Enho. Ia bergumam bahwa teknik Enho bahkan tidak ada di 24 master. Jiol dalam pikirannya memuji kalau ilmu bela diri Enho telah mencapai puncak kesempurnaan. Asap tebal perlahan menyibak.
memperlihatkan Paeng Jiol yang sudah terkapar tak berdaya di atas tanah yang hancur. Sembari menatap musuhnya yang sudah babak belur, Unho dengan tenang menyebut bahwa Jiol seharusnya merasa terhormat karena menjadi orang pertama di luar gurunya yang bisa menyaksikan langsung kedahsyatan jurus legendaris tersebut. Di tengah rasa sakit dan keputusasaan yang mendalam, sang ketua klan Paengga menatap lawannya dengan sisa tenaga, memuntahkan pertanyaan penuh keheranan mengapa Unho tidak langsung menghabisi nyawanya saja. Mendengar hal itu, Unho hanya mendesah pelan, menjelaskan kalau gurunya selalu berpesan agar tidak membunuh orang secara sembarangan. Ia lalu melangkah mendekat sembari menyindir Jiol, mengoreksi bahwa raksasa itu sebenarnya bukanlah orang jahat, melainkan hanya pria tua keras kepala yang sangat bodoh. Merasa harga dirinya dihancurkan berkeping-keping melebihi luka di tubuhnya, Jiol mengepalkan tangan erat-erat ke tanah dan berteriak murka, menuntut untuk dibunuh saja daripada harus menanggung rasa malu akibat kekalahan yang begitu telak ini. Unho menanyakan apakah benar itu keinginannya. Unho memperingatkan betapa sakitnya mati, sambil mempertanyakan kenapa Jiol sangat membela anaknya yang sudah mengganggu adiknya. Unho memberitahu jika dia minta maaf lebih dulu, ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba Unho memukul Jiol sampai terlempar jauh. Jiol hanya bisa tersungkur menahan rasa sakitnya. Unho hanya menatapnya dingin. Ia menegaskan kalau kekalahan memalukan ini adalah konsekuensi mutlak yang harus dibayar karena putra Jiol telah berani menghina adiknya, Somi, sekaligus menodai kehormatan Cheon Hajang. Unho memberikan peringatan terakhir. Ia meminta sang ketua klan untuk merenungkan baik-baik alasan mengapa kepalanya masih bisa mendarat di leher malam ini, terutama setelah semua tindakan tidak beradab yang Jiol lakukan kepada ayah dan dirinya. Lalu di kediaman Namgung, ayah Unho memarahinya karena meninggalkan adiknya sendirian, sambil mempertanyakan kemana pergi dan apa yang dilakukan Unho. Unho menjawab bahwa dia sudah memberitahu. Somi membenarkan Unho bahwa dia pergi ke toilet. Ayah Unho menatapnya dengan curiga, namun Unho hanya tersenyum. Lalu seorang prajurit memberitahu bahwa mereka sudah siap. Sementara itu, adegan beralih memperlihatkan altar duka. Seorang dari klan Namgung melaporkan pernyataan tertulis yang ditinggalkan oleh Paeng Jiol tepat sebelum sang ketua klan angkat kaki dari wilayah Segak. Di dalam dokumen penting itu, Jiol secara jantan menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kekacauan serta kesalahan fatal yang telah diperbuat oleh putra kandungnya. Mendengar itu, kepala klan Namgung sedikit terkejut sambil keheranan mengapa orang temperamen dapat mengubah pikirannya. Lalu anak buahnya berpikir ada kejadian yang mengubah pikirannya. Kepala klan menanyakan apa itu. Bawahan itu mengatakan laporan dari penjaga gerbang mengenai insiden malam itu. Berdasarkan kesaksian, sang tuan muda Chon Hajang dan Paeng Jiel sempat berjalan bersama menuju arah hutan. Sebelum akhirnya si pemuda kembali dengan santai setengah jam kemudian, tanpa luka sedikit pun. Sementara itu, Jiel baru menampakkan batang hidungnya setelah rombongan Chon Hajang pergi. Namun penampilannya hancur berantakan, seperti baru saja melewati badai mematikan. Meski terdengar mustahil dan sulit dipercaya oleh akal sehat, sebuah spekulasi gila mulai dikatakan oleh bawahan itu. Bagaimana jika tuan muda yang berhasil menaklukkan dan memberi pelajaran berdarah kepada sang ketua klan Paengga? Mendengar itu, kepala klan Namgung tertegun serius. Ia lalu mengingat perkataan ayahnya yang mengatakan, di Chon Hajang terdapat monster. Sang ayah melarang untuk memprovokasi monster itu. Kepala klan Namgung berpikir bahwa yang dimaksud monster oleh ayahnya adalah kekuatan finansial Chon Hajang. Lalu ia mengingat saat pertemuan dengan rombongan keluarga Chon Hajang. Ia melihat tatapan Anho bukan seperti tatapan murid biasa. Dengan muka serius, ia berspekulasi jika benar Anho menaklukkan Jiel, berarti yang dimaksud monster oleh ayahnya adalah tuan muda Anho sendiri. Sementara itu, di tempat lain, 3 buah balok ramalan kayu terjatuh dengan posisi yang sangat tidak menguntungkan. Seorang pemuda berambut kusut yang melihat hasil ramalan tersebut langsung tertegun dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan nasib sial yang tertulis di sana. Ia menghela napas berat, meratapi nasibnya yang terasa sangat tidak adil, karena hari ini bahkan kesialan terkecil pun bisa berujung pada petaka besar yang mengancam nyawanya.
Berusaha mengusir keresahan hatinya, pemuda itu memetik selembar daun hijau dari dahan pohon di dekatnya. Seraya merapalkan doa keselamatan agar semua nasib buruk hari ini bisa segera lenyap. Ia meniup daun tersebut ke udara dengan penuh harapan, namun angin justru berembus aneh dan menjatuhkan daun itu tepat di atas kepalanya. Melihat daun ritualnya berakhir menjadi hiasan rambut, ia hanya bisa berdiri terpaku dengan raut wajah pasrah. Menyadari bahwa hari ini, bahkan sekedar menarik napas pun terasa seperti sedang melangkah masuk ke dalam sarang mara bahaya. Di kediaman Chonajang, Enho tampak sedang berbaring santai di atas balai-balai kayu sambil mengangkat potongan emas anting ke arah langit. Tatapannya kosong, merenungi pertarungannya yang baru saja lewat dengan perasaan sedikit mengganjal. Sambil memandangi emas di tangannya, ia mendadak menyesali keputusannya yang terlalu lunak, karena seharusnya ia memotong telinga lawannya tadi. Pikiran itu membuatnya teringat akan masa lalu, di mana belas kasihan seperti ini sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya saat ia masih menjadi seorang yokai kejam. Di masa jayanya dulu, jangankan cuma memotong satu telinga, ia pasti akan langsung menebas tubuh musuhnya menjadi dua bagian tanpa ampun. Sambil bangkit dan menghela napas panjang, ia bergumam tak percaya bahwa dirinya kini telah melunak dan benar-benar hidup sebagai seorang manusia. Ucapan aneh itu sempat membuat sang bendahara yang berdiri di dekatnya kebingungan. Namun sang protagonis langsung mengalihkan pembicaraan. Sambil melemparkan potongan emas tadi ke arah bawahannya, ia meminta agar emas tersebut digunakan untuk tambahan biaya pengobatan ibu sang bendahara. Sang bendahara yang menerima hiasan itu langsung terbelalak kaget sambil mempertanyakan apa ini. Enho dengan santai mengatakan kalau benda di tangannya adalah anting emas mewah milik Paeng Jiel, sang pemimpin klan besar Habuk Paengga. Latar berpindah ke jalanan kota yang ramai di bawah teriknya siang itu. Langkahnya Enho begitu ringan sambil membawa beberapa tusuk sate udang goreng hangat yang baru saja dibelinya. Tanpa memedulikan pandangan orang sekitar, ia langsung melahap makanan tersebut dengan sangat lahap hingga pipinya menggembung penuh. Namun, kunyahannya mendadak terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di sudut jalan. Rasa penasarannya pun terusik saat melihat kerumunan warga sedang berkumpul dan mengelilingi sesuatu di depan tembok sebuah bangunan. Di tengah keramaian itu, tampak kepalan tangan seseorang yang sedang mengocok balok kayu ramalan dengan penuh harap sebelum akhirnya melemparkannya ke atas kain merah. 3 buah balok kayu ramalan berwarna-warni langsung jatuh berantakan di atas lantai, memunculkan guratan simbol kuno yang langsung dibaca oleh sosok di hadapannya. Ternyata, di balik kerumunan itu, si biksu muda berambut kusut sedang duduk bersila sembari meramal nasib buruk pelanggannya. Dengan dingin, memperingatkan bahwa jangankan mendapat untung, seluruh harta yang tersisa di dompet orang tersebut justru akan dikuras habis dirampok dalam waktu dekat. Sang pelanggan menjelaskan kalau dia ingin menyisihkan sebagian uang untuk biaya hidup, sedangkan sisanya bakal diinvestasikan ke saudara yang sangat dia percayai. Apalagi dari pengamatannya, bisnis sang saudara punya pendapatan lumayan dan minim risiko. Mendengar hal itu, si peramal langsung menyela dan bingung. Kenapa pria itu malah datang ke tukang ramal kalau dari awal sudah berniat buat investasi? Sambil agak gugup karena jumlah uang yang dibawa sangat banyak, si pelanggan mengabaikan pertanyaan tadi dan langsung menanyakan tarif ramalannya. Tanpa diduga, si peramal dengan santai meminta bayaran 100 nyang yang langsung membuat pria berkumis itu syok setengah mati. Dia langsung naik pitam dan menuding si peramal, karena biasanya orang lain cuma ditarik biaya 5-10 nyang saja. Bukannya merasa bersalah, si peramal malah menjawab ketus kalau menentukan harga itu adalah hak mutlak dari penjual. Namun tiba-tiba, si peramal terhenti dan pupil matanya mengecil karena menyadari sesuatu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai bercucuran, dan matanya terbelalak panik. Di saat yang sama, si pelanggan langsung menunjuk wajahnya dengan penuh amarah dan meneriakinya sebagai penipu yang menjual jimat palsu. Sadar ada bahaya yang mengintai, si peramal kribo langsung panik, berteriak histeris, dan langsung ngacir melarikan diri sambil berteriak kalau siluman atau yokai telah muncul di tempat itu. Orang-orang di pasar langsung riuh dan menggunjing si peramal kribo. Mereka makin yakin kalau dia penipu karena langsung kabur begitu saja, apalagi gerak-geriknya sejak awal memang terasa ganjil.
Di sisi lain, Enho tersentak kaget bukan main, karena menyadari kalau peramal itu bisa melihat wujud aslinya, dan bahkan menyebutnya sebagai yokai atau siluman. Sambil terus memacu langkahnya menembus jalanan setapak di hutan, si peramal merutuki nasib sialnya. Firasat buruknya terbukti. Aroma aneh yang sempat dia cium beberapa waktu lalu ternyata memang berasal dari yokai. Sialnya lagi, dia malah harus berpapasan langsung dengan makhluk mengerikan itu hari ini. Si peramal terus berlari sekencang mungkin, kesal karena mengira daerah itu aman dan menganggap para yokai seharusnya masih terisolasi jauh di dalam pegunungan. Lalu tiba-tiba sebuah kayu meluncur dan mengenai kaki si peramal. Si peramal Kribo jatuh tersungkur ke tanah sampai barang bawaannya berserakan. Belum sempat berdiri, tiba-tiba muncul Enho yang langsung menyindir kalau si peramal ini sudah sangat lihai melarikan diri. Si peramal langsung terperanjat, wajah pucat pasi. Enho menatapnya dengan pandangan dingin dan mengaku kalau dia sudah lama mencari dukun gadungan tersebut. Melihat situasi yang makin terdesak, si peramal langsung melompat bangkit sambil mengayunkan tongkatnya. Dia berteriak murka, mempertanyakan keberanian sosok di depannya yang dikira siluman atau yokai, karena berani berkeliaran di dunia manusia tanpa rasa takut pada surga. Dengan gerakan cepat, si peramal menarik selembar jimat merah pembasmi setan dari sakunya. Sambil berteriak lantang, dia langsung melemparkan jimat itu tepat ke arah sasarannya. Jimat tersebut melesat dan menempel sempurna di dada Enho. Namun bukannya hancur atau kepanasan, Enho malah menunduk kebingungan melihat secari kertas yang menempel di bajunya. Detik berikutnya, tawa si peramal langsung pecah menggelegar di tengah hutan. Namun Enho tidak menyangka kalau peramal bodoh itu benar-benar mengira dirinya adalah seekor yokai. Si peramal tertawa, mengejek Enho karena mengira jimat murahan itu bisa membuatnya kaku tak bisa bergerak. Tanpa membuang waktu, dengan gerakan santai Enho langsung menggerakkan tangannya. Melihat jimat andalannya sama sekali gak mempan, si peramal langsung melemparkan banyak jimat ke tubuhnya Enho. Enho dengan santai melepaskan semua jimat yang menempel di badannya sambil mengatakan jimatnya tidak akan berguna. Lalu Enho mencekik kerah baju peramal itu sambil mengangkatnya ke udara. Dengan santai, Enho malah menawari si peramal untuk duduk dan mengobrol baik-baik. Enho kemudian mulai mengingat saat dirinya pernah bertemu dengan Tathagata. Berkat pertemuan itulah, dia akhirnya diizinkan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa dan bisa tinggal jauh dari dunianya yang dulu. Ia menegaskan bahwa dirinya sekarang adalah manusia, bukan yokai. Yunho terdiam sejenak, merenungkan situasi aneh yang sedang dihadapinya. Dia benar-benar heran kenapa peramal berkepala kribo itu bisa melihat wujud aslinya sebagai yokai, padahal manusia biasa harusnya cuma melihatnya sebagai sesama manusia. Pemikiran itu sempat membuatnya bimbang, karena tidak mungkin Tathagata membuat kesalahan dalam menyamarkan dirinya. Sambil menatap tajam, Yunho akhirnya bertanya, apa sebenarnya yang dilihat si peramal sampai-sampai seyakin itu kalau dia adalah seekor yokai. Mendengar pertanyaan itu, si peramal kribo langsung membalas ketus kalau fakta bahwa sosok di depannya adalah yokai tidak akan berubah, terlepas dari bagaimana cara dia melihatnya. Dengan penuh percaya diri, si peramal menegaskan kalau jimat atau penyamaran itu mungkin bisa menipu orang awam, tapi sama sekali gak akan bisa mengelabui penglihatannya. Si peramal kembali melemparkan jimat ke jidatnya Yunho. Yunho memukul peramal itu sambil menegaskan bahwa dirinya bukan yokai. Si peramal dengan wajah ketakutan kembali meyakinkan kalau Yunho bukan yokai. Yunho dengan tegas bilang dirinya bukanlah yokai, sambil menanyakan kenapa si peramal melihatnya sebagai yokai. Dengan penuh percaya diri, si peramal menegaskan kalau instingnya ini bahkan sudah diakui oleh gurunya sendiri. Baginya, firasat kuat itulah yang menuntunnya untuk mengetahui kalau sosok di depannya adalah seorang yokai. Mendengar pembelaan itu, Onho hanya tersenyum tipis sambil bergumam sinis soal insting. Dia lalu menceramahi si peramal kalau yang namanya insting atau firasat itu adalah sesuatu yang kebenarannya cuma setengah-setengah. Onho menganggap wajar kalau si peramal merasa begitu yakin, tapi tetap saja, itu semua hanyalah asumsi sepihak. Gak terima dibilang begitu, si peramal langsung memotong pembicaraan dan bersikeras kalau instingnya gak pernah meleset. Melihat kebebalan itu, Onho langsung melempar pertanyaan telak. Kenapa jimat pembasmi setan milik si peramal sama sekali gak mempan padanya? Skakmat. Pertanyaan itu langsung bikin si peramal kribo gelagapan dan mati kutu karena gak bisa menjawabnya. Si peramal kembali menanyakan apakah benar Onho bukan yokai. Onho mempertegas kalau dirinya bukan yokai. Mendengar itu si peramal mengerti dengan gelagat aneh, ia lalu memberikan salam perpisahan, sambil melompat untuk kabur. Namun Onho dengan sigap menangkat kerah bajunya, mencegahnya untuk kabur.
Yunho langsung mengunci pergerakan si peramal Kribo dengan mencengkeram kerah bajunya erat-erat. Dia mengomeli si peramal karena berani-beraninya menuduh orang normal sebagai yokai lalu mencoba kabur begitu saja. Sambil meringis kesakitan, si peramal Kribo memelas minta dilepaskan. Bukannya melonggarkan cengkeraman, Yunho justru menebak kalau si peramal ini sebenarnya punya kemampuan khusus untuk membaca celestial spirit atau arwah langit. Tebakan itu seketika membuat si peramal Kribo tersentak kaget dan heran bagaimana orang asing ini bisa mengetahui rahasianya. Melihat respons itu, Yunho langsung melempar si peramal yang mengakibatkan ia tersungkur ke bawah. Yunho tersenyum puas dan berkelakar kalau tebakannya barusan hanyalah sebuah insting kuat yang sama seperti milik si peramal. Yunho kemudian menanyakan nama si peramal Kribo, sambil memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Ha Eun-ho. Si peramal memperkenalkan dirinya sebagai Lee Riang. Lalu sambil beranjak pergi dengan santai, Yunho menyuruh Riang untuk mengikutinya. Lee Riang dengan marah menanyakan alasan kenapa dirinya harus mengikutinya. Namun Yunho justru dengan ramah bertanya apakah Riang lapar karena sudah menghabiskan banyak energi. Setelah perkenalan singkat itu, Ha Eun-ho membawa si peramal Kribo berjalan menuju kediaman Cheon Ha-jang. Langkah kaki si peramal mendadak terhenti. Matanya mendongak membaca papan nama besar bertuliskan Cheon Ha-jang. Dia langsung protes kebingungan karena mengira Eun-ho bakal membawanya ke kedai makan atau penginapan, bukannya ke kompleks bangunan asing seperti ini. Belum sempat rasa bingungnya terjawab, seorang penjaga gerbang buru-buru membungkuk hormat dan menyambut kedatangan Eun-ho dengan sebutan Tuan Muda. Fakta itu seketika membuat si peramal melongo syok setengah mati. Sambil terus melangkah masuk tanpa memedulikan kepanikan rekannya, Eun-ho menoleh sedikit dan menyuruh si peramal untuk cepat mengikutinya. Saat sang penjaga bertanya siapa orang asing berambut keribu tersebut, Eun-ho menjawab santai kalau dia hanyalah seorang peramal pengendara. Di ruangan, si peramal tak percaya kalau sosok yang dia tuduh yokai ternyata adalah tuan muda dari Cheon Ha-jang. Dengan makanan tersaji di meja, si peramal sangat kelabakan melihat banyaknya makanan yang disajikan. Ha Eun-ho pun mulai menyindir si peramal Kribo, karena ternyata lahap sekali menyantap hidangan yang disajikan oleh sosok yang dituduhnya sebagai yokai. Sambil mulutnya penuh makanan, si peramal langsung protes dan mengingatkan kalau Eun-ho sendiri yang bersikeras mengaku sebagai manusia biasa. Sementara itu, di luar ruangan, Ha Eun-ho tampak sedang berjalan mendekat dan bertanya kepada pengasuh kediaman, apakah Eun-ho ada di dalam. Sang pengasuh pun membenarkan dan menyebutkan kalau tuan mudanya itu sedang kedatangan seorang tamu. Mendengar hal itu, langkah ayah Eun-ho terhenti karena penasaran dengan sosok tamu yang dimaksud. Kembali ke dalam ruangan, si peramal merasa kalau kesialannya hari ini perlahan mulai berganti menjadi keberuntungan besar. Dia sangat kegirangan karena menganggap arwah langit telah menuntunnya untuk bertemu dengan saudagar kaya raya yang sangat disegani. Dengan penuh sopan santun yang dibuat-buat, dia akhirnya memperkenalkan nama aslinya sebagai Lee Riang, seorang pengembara yang berkeliling negeri untuk belajar. Ayah Eun-ho memperkenalkan dirinya sebagai Ha Jin-wi. Ayah Eun-ho memanggil Eun-ho karena ada yang ingin dibicarakan. Eun-ho langsung bercerita dengan nada jengkel kalau dirinya baru saja dipecat secara sepihak. Alasan pemecatannya pun sangat konyol, hanya karena dia seorang master bela diri yang memberikan jawaban jujur dan berbeda dari apa yang diharapkan oleh pemimpin tetua. Mendengar itu, si peramal yang sedang mengintip menatapnya heran dan memastikan apakah sosok yang dimaksud adalah pemimpin tetua dari aliansi seni bela diri. Ayah Eun-ho langsung menghela napas lega, menganggap masalah itu bukan sesuatu yang besar, jadi tidak perlu terlalu dipikirkan. Eun-ho kemudian bertanya dengan santai, apakah ayahnya itu sengaja datang ke sana hanya untuk meributkan soal pemecatan tadi. Pertanyaan Eun-ho sontak membuat ayahnya tersentak kaget karena hampir melupakan tujuan utamanya. Dengan mata berbinar penuh semangat, dia langsung berseru kalau Eun-ho harus ikut menjalankan misi pengawalan kali ini. Eun-ho kaget sambil bertanya apakah misi pengawalan yang dimaksud adalah pengawalan ke fraksi Shaman. Mendengar hal itu si peramal kaget karena tujuan pengawalan adalah ke fraksi Shaman. Eun-ho protes, ia menganggap masih ada banyak orang yang bisa ikut selain dirinya. Dengan santai ayahnya menjawab, anggap saja sebagai pengalaman sosial. Eun-ho berusaha untuk menolak perintah ayahnya. Ayah Eun-ho hanya menatak dengan tajam. Ha Eun-ho dengan sangat terpaksa menyetujui ajakan tersebut. Si peramal yang dari tadi mengintip langsung melonjak kegirangan saat mengetahui kalau tugas mereka kali ini adalah misi pengawalan menuju faksi Shaman. Melihat antusiasme yang meledak-ledak itu, Eun-ho sampai heran sendiri kenapa temannya bisa sesemangat itu. Lee Riang gemetaran ketakutan karena merasa ditatap dengan aura yang mengintimidasi.
Dia dengan penuh semangat menyatakan bakal ikut dalam misi pengawalan tersebut. Keputusan mendadak itu sontak membuat Eun-ho terkejut kebingungan. Tak berselang lama, sebuah kereta kuda mewah tampak mulai bergerak maju, menandakan awal dari perjalanan baru mereka. Namun, Eun-ho masih dalam keadaan kesal. Di atas atap gerbong yang sedang melaju, si peramal terus saja mengoceh kegirangan, mengagumi kehebatan faksi Syaman yang ia sebut-sebut sebagai penguasa mutlak ajaran Taoisme. Baginya, bisa berkunjung ke tempat suci yang diimpikan semua penganut Tao itu adalah sebuah keberuntungan luar biasa. Namun, antusiasme itu langsung disambut dengan dengusan sinis dari Eun-ho. Sambil memegangi gagang pedangnya, Eun-ho memandang remeh dan mempertanyakan apa hebatnya tempat persembunyian para Taois seperti itu. Mendengar ejekan tersebut, si peramal sama sekali tidak peduli dan justru makin bersemangat menjelaskan kalau faksi Syaman dijuluki sebagai surga di bumi karena dipenuhi oleh calon makhluk abadi. Celotehan riang yang tanpa henti itu seketika membuat urat di wajah Eun-ho menegang, menahan kekesalan yang amat sangat. Pikiran Eun-hi mulai melayang liar, mengingat saat dirinya masih menjadi yokai, ia diejek oleh para immortal saat menjalani pertobatan. Dengan wajah yang kesal memikirkan ia mencabik-cabik para makhluk abadi, namun mereka benar-benar tidak bisa mati. Saat si peramal melonjak gembira merayakan perjalanan mereka yang akhirnya hampir sampai ke faksi Syaman, Eun-ho akhirnya memberi ancaman serius untuk mengikat bocah berisik itu di dalam gerbong jika tidak bisa diam. Tapi dasar keras kepala, ancaman itu hanya dibalas dengan tawa lepas tanpa rasa takut sedikit pun. Iring-iringan kereta kuda terus melaju membelah rimbunnya hutan belantara. Eun-ho menatap malas ke arah Riang yang kini sudah tertidur pulas dengan posisi telentang di atas atap gerbong. Melihat tingkah kocak si bocah keribo yang bisa langsung terlelap tanpa beban seolah melupakan ketegangan sebelumnya, ia hanya bisa membatin heran. Namun tiba-tiba Eun-ho merasakan keberadaan gerombolan orang. Eun-ho kemudian mengalihkan pandangannya dan memanggil salah satu pengawal bernama Jang Pyodo yang duduk di bagian bawah gerbong. Sambil menatap tajam ke arah semak-semak, ia memperingatkan Jang Pyodo bahwa ada pergerakan mencurigakan dari orang-orang yang diam-diam mengintai dan mengikuti rombongan mereka sejak tadi. Pengintaian itu awalnya tidak ia gubris karena jumlahnya hanya beberapa orang saja. Namun situasi kini berubah serius karena jumlah pengintai di balik pepohonan melonjak drastis hingga mencapai sekitar 25 orang. Mendengar laporan tersebut, Jang Pyodo masih santai. Ia menduga kuat kalau gerombolan yang mengepung mereka adalah grup Aso, komplotan dari kelompok bandit hutan. Si pengawal mengatakan bahwa manor dunia sudah membayar uang tol agar perjalanan mereka aman terkendali. Makanya, dia meminta Eun-ho untuk tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan situasi tersebut. Mendengar hal itu, Eun-ho hanya bisa mengiyakan dengan tatapan penuh tanda tanya. Tiba-tiba saja, deru perjalanan mereka terusik. Di tengah jalan yang sepi, tampak seorang pria berbadan tegap berdiri kokoh sambil memanggul kapak besar di pundaknya. Kereta kuda rombongan manor dunia terpaksa ditarik mundur dan berhenti mendadak. Melihat ada yang tidak beres, sang pengawal meminta tuannya untuk menunggu sejenak di dalam kereta. Dengan langkah mantap, ia berjalan maju mendekati si penghadang jalan, sambil berdeham berat untuk menunjukkan wibawanya. Pengawal itu langsung menegaskan kalau mereka berasal dari Chen Hajang. Mengingat biaya tol sudah dilunasi, ia pun berpertanyakan alasan pria misterius itu memblokir jalan dan memintanya untuk segera menyingkir. Bukannya takut atau merasa bersalah, pria berkapak itu tersenyum lebar, seraya membenarkan kalau tol memang sudah dibayar, tapi sayangnya tarifnya baru saja naik. Mendengar alasan konyol itu, sang pengawal langsung terbelalak kaget karena merasa diperas secara sepihak. Di saat yang sama, tawa licik mulai bersahutan dari balik pepohonan. Seiring bermunculannya segerombolan orang bersenjata yang langsung mengepung seluruh rombongan kereta. Suasana seketika menjadi sangat tegang. Namun sang pengawal tetap mencoba bertahan dan menegaskan kalau ia sama sekali belum menerima kabar soal kenaikan tarif tersebut. Alih-alih peduli, si bandit justru menatapnya dengan pandangan meremehkan, sambil menuntut pembayaran tambahan saat itu juga jika mereka masih ingin melanjutkan perjalanan dengan selamat. Dengan wajah cemas baru bangun tidur, si peramal menanyakan keadaan situasi. Eun-ho hanya memastikan apakah si peramal sudah terjaga dari tidurnya. Eun-ho hanya tersenyum lebar. Baginya, tindakan para pencuri yang berani memeras kelompok Chon Hajang demi uang tambahan adalah hal yang sangat konyol dan tak tahu diuntung. Sambil menoleh ke arah tuannya, si pengawal menjelaskan kalau para bandit itu hanya mencari alasan untuk memeras uang minum. Daripada memperpanjang masalah,
Si pengawal tua menyarankan untuk melemparkan beberapa keping koin saja, agar jalan mereka segera dibuka. Namun Enho segera menolak usulan itu mentah-mentah. Ia sudah muak akan penagihan uang oleh bandit itu. Ia berencana untuk menagih semua uang yang sudah dibayarkan. Si pengawal panik. Ia menganggap keselamatan Enho adalah yang utama. Namun Enho segera turun dari atap kereta. Ia menagih beberapa uang ke pengawal. Tanpa buang waktu, sang pengawal langsung menyerahkan sekantong uang sebesar 150 yuan di luar biaya perjalanan. Eunho menginstruksikan anak buahnya untuk tetap melanjutkan perjalanan, sementara dirinya berjanji akan segera menyusul setelah urusan ini selesai. Mendengar perintah itu, sang pengawal sontak terkejut dan mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Namun dengan penuh percaya diri, Eunho langsung menepis kekhawatiran tersebut dan merasa para bandit kecil itu tidak akan berkutik di hadapannya. Eunho akhirnya menunjukkan sekantong uang berisi 150 nyalyang ke arah si bandit. Melihat tumpukan koin yang berkilau, bos bandit itu sempat tertegun karena tidak menyangka kelompok pedagang Chon Hajang bakal royal. Seringai licik kembali terukir di wajahnya karena merasa jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar tarif tol tambahan mereka. Eunho pun mengajukan syarat agar rombongan Chon Hajang diberi lewat terlebih dahulu. Si bandit mempersilahkan rombongan Chon Hajang untuk lewat, Eunho langsung memerintahkan rombongannya untuk pergi. Begitu sisa rombongan menjauh, suasana di tempat itu mendadak berubah sunyi, menyisakan sang tuan muda sendirian di hadapan kawanan bandit. Dengan tatapan penuh tuntutan, si bos bandit langsung menagih sisa uang yang menurutnya harus segera diserahkan tanpa perlu banyak alasan. Si bandit sudah mulai berandai-andai soal banyaknya arak yang bisa mereka borong dengan 150 nyang tersebut. Namun, dugaannya meleset jauh. Bukannya gemetar ketakutan, Eunho justru menatap balik dengan dingin sambil menegaskan kalau dia sama sekali tidak berniat memberikan uang tersebut kepada mereka. Jawaban itu spontan membuat senyum licik di wajah si bandit luntur seketika. Dengan nada bicara yang mulai meninggi dan dipenuhi emosi, bandit itu maju selangkah sambil menuntut penjelasan mengapa pemuda itu tiba-tiba berani mengubah kesepakatan mereka. Eunho hanya terdiam tak menjawab. Si bandit menduga ini pasti akan merepotkan. Bandit itu mulai mengancam kalau penolakan ini bisa berakibat fatal bagi masa depan Cheon Hajang. Menurutnya, rute ini bakal ditutup total bagi mereka, yang ujung-ujungnya malah bikin kerugian kelompok pedagang itu membengkak berkali-kali lipat dari jumlah uang yang dipegang sekarang. Dia pun mendesak Eunho agar cepat menyerahkan kantong koin tersebut daripada menanggung resiko besar. Mendengar gertakan itu, Eunho malah tersenyum tipis dan memuji kelihayan si bos bandit dalam memutarbalikkan kata-kata hingga hampir membuatnya terkecoh. Dengan tenang, ia lalu membeberkan alasan sederhana mengapa uang itu tidak akan pernah berpindah tangan. Masalahnya, kalau koin itu diserahkan begitu saja, pasti akan menimbulkan masalah. Eunho dengan percaya diri meminta si bandit untuk menuntunnya ke markas si bandit. Ia sendiri yang akan menyerahkan uangnya kepada kepala klan Aso. Eunho meyakini ini akan berakhir di sini, dan dia akan mendapatkan kembali semua uang yang dibayarkan oleh Cheon Hajang. Si bandit sempat terdiam mendengar alasan itu. Tapi dengan cepat ia langsung memutar otak. Sambil tersenyum tipis, ia berdalih kalau pemimpin klan Aso saat ini sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa hari. Ia pun menantang sang tuan muda, apa dia sanggup menunggu berhari-hari di tempat sekumuh ini, hanya demi menyerahkan uang tersebut secara langsung. Si bandit bahkan menjamin kalau dirinya bakal menjaga kantong koin itu baik-baik sampai sang ketua kembali, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Mendengar kalau prosesnya bakal memakan waktu berhari-hari, Eunho langsung menghela napas. Dia menggelengkan kepala karena merasa hal itu terlalu membuang-buang waktu berharganya. Ia membalas, walau dia memberikan uangnya di sini, Eunho tak yakin mereka dapat mengambil 5 nyang dari uang itu. Eunho mengambil sekeping uang dari kantong. Tanpa aba-aba, Eunho langsung menjentikan sekeping koin perak dengan kecepatan tinggi. Saking cepat dan kuatnya, koin itu melesat membelah udara dan langsung menancap telak di mata kapak besar si bos bandit. Benturan keras itu spontan membuat si bandit bergetar hebat menahan syok. Melihat itu, Eunho malah tersenyum santai, sambil berdalih kalau dia tidak sengaja melemparkannya ke orang yang salah. Dengan gaya meremehkan, ia kembali mengambil koin kedua, berjanji kali ini serangannya bakal mendarat dengan benar. Detik berikutnya, ia kembali menjentikan koin. Kilatan perak kembali melesat. Kali ini, koin yang cepat itu mengenai telinga si bandit hingga robek, dan membuatnya terjerembab jatuh ke tanah. Sambil menatap musuhnya yang sudah tersungkur ketakutan, Eunho dengan dingin mengejek, kenapa si bandit tidak menangkap koin-koin itu lagi.
Melihat teman mereka dipermalukan, segerombolan bandit itu langsung merangsek maju untuk menyerang. Namun, Eno dengan tenang kembali menyiapkan segenggam koin di sela-sela jarinya. Langkah mereka seketika terhenti total seiring kepanikan yang mulai menjalar di antara kelompok tersebut. Sambil memainkan sisa koin di tangannya, pemuda itu justru tersenyum menyindir dan heran kenapa mereka malah berhenti bergerak, padahal ia baru saja mau membagikan sisa uangnya. Di posisi bawah, si bandit hanya bisa menatap telapak tangannya yang gemetar hebat dan bersimbah darah karena luka dari telinganya. Dalam hatinya, ia mengumpat habis-habisan setelah menyadari kalau koin biasa itu bisa dilemparkan layaknya pisau terbang yang dilapisi hawa pedang murni. Merasa sedang berhadapan dengan monster yang mustahil dikalahkan, si bandit langsung berbalik arah dan kabur terbirit-birit, sambil meneriakkan ancaman kosong kalau suatu hari nanti pemuda itu pasti akan menyesali perbuatannya. Begitu kawanan bandit itu kocar-kacir melarikan diri ke dalam hutan, Eno hanya bisa berdiri termanggu sendirian di tengah jalan yang mendadak kembali sunyi. Enho hanya mendengus santai, menganggap aksi gertakan tadi cuma sekedar hiburan kecil untuk mengisi waktu luang. Di sisi lain, si peramal mengambil koin yang berisi bercak darah. Begitu dipungut, ia mengernyit mendapati bercak merah segar yang berlumuran di permukaan koin tersebut. Dengan wajah heran, Enho mendapati si peramal balik lagi. Si peramal berlari kencang menyusul dengan napas terengah-engah. Dengan wajah panik, Riang langsung menunjukkan koin berdarah di tangannya sambil mencemaskan kondisi mereka. Enho hanya bisa menghela napas malas, melihat kekhawatiran Riang yang berlebihan, padahal sudah jelas kalau dirinya berdiri di sana tanpa luka sedikit pun. Si Riang menjelaskan kalau yang dia maksud itu kondisi para bandit. Ia mengatakan bahwa nyawa mereka juga berharga. Sambil beranjak pergi, Enho mengatakan kalau di dunia ini ada banyak orang yang lebih baik mati. Si peramal menanyakan tujuan Enho. Enho dengan santai mengatakan dirinya akan menemui pemimpin klan Aso. Sementara itu di sudut lain, si bandit yang terluka tampak bersandar lemas sambil diobati oleh temannya yang memohon agar ia menahan diri. Dengan sisa-sisa amarahnya, sang bandit langsung membentak temannya dan menyalahkan mereka karena tidak menghentikan aksinya sejak awal. Dia sangat panik karena pemblokiran jalan yang berujung kacau ini pasti akan segera tercium dan sampai ke telinga pemimpin klan Aso. Tak jauh dari sana, Enho diam-diam mengawasi seluruh percakapan tersebut dari balik sebatang pohon besar. Rayang menasihati Enho untuk selalu berusaha mencegah kematian yang tidak perlu, karena setiap nyawa yang hilang, bagaimanapun juga akan terasa menyakitkan. Sambil menatap ke arah langit yang tertutup dedaunan rimbun, ia pun mengumpamakan kalau kebodohan adalah alasan utama mengapa seekor ular bisa mati terpanggang di dalam api. Ia hanya bisa berharap kalau pemimpin tertinggi klan Aso nantinya adalah tipe orang bijak, yang masih bisa diajak bernegosiasi secara logis.